Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menyampaikan mengenai budaya positif, yaitu aksi nyata saya untuk memenuhi kebutuhan di RMS. Sebelumnya mari kita tersenyum terlebih dahulu selama 30 detik. Siapa tahu ada yang tidak bahagia hari ini. Jadi silakan Bapak Ibu senyum dulu ya, supaya yang tidak bahagia bisa terlihat juga bahagia. Oke. Sudah senyum ya? Oke, lanjut ya. Sebelum kita mulai forum diseminasi kita, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan forum terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat dua kesepakatan pemantik ya. Di sini ada dua. Yang pertama, menghargai siapapun. Kemudian yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Ya, mungkin sisanya bisa dari Bapak dan Ibu untuk memberikan kesepakatan ya. Jadi ini kesepakatan kita buat bersama. Kira-kira apa yang akan kita masukkan di kesepakatan yang ketiga? Dari Ibu Noni mungkin kesepakatan forum kita ya. Apa Ibu? Ya, HP di silent ya. Jadi untuk kesepakatan yang ketiga kita buat ya, saya langsung masukkan saja HP di silent ya. Kemudian apa lagi? Mungkin alangkah baiknya setiap individu mengeluarkan pendapatnya. Ya, setiap individu berhak berpendapat ya. Setiap individu Oke, mungkin masih ada? Ya, jadi cukup ini ya. Oke, jadi untuk kesepakatan kita di kegiatan forum ini, yang pertama adalah menghargai siapapun, menjadi pendengar yang baik, kemudian HP di silent, kemudian yang keempat, setiap individu berhak mengeluarkan pendapatnya. Baik, kita lanjut di berikutnya ya. Jadi ini pembahasan saya, yaitu mengenai budaya positif. Ya, budaya positif di sekolah kita ya, betul khusus di SMP Negeri 31 Konawe Selatan. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Baik budaya tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Ya, jadi di sini seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan ya, harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Jadi maksudnya guru yang baik itu harus bisa mewujudkan budaya positif ya, yang ada di sekolah, di lingkungan sekolah atau di kelas. Kemudian untuk menjalankannya itu kita bisa menerapkan beberapa konsep. Jadi ada konsep yang akan kita terapkan. Ada 6 konsep yang akan kita terapkan. Pertama yaitu mengenai disiplin positif. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol atau restitusi ya, yang keenam, segitiga restitusi. Jadi ada 6 konsep yang akan diterapkan ya oleh guru untuk mewujudkan budaya positif. Oke, kita bahas dari yang pertama yaitu disiplin positif. Ya, disiplin positif ya. Kita bahas satu persatu. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri,
yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat diri memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Oke, baik ya. Jadi di sini maksudnya itu disiplin positif ini ya kita lihat di bagian awal itu ya, disiplin positif ini maksudnya siswa yaitu bisa menerapkan ya, bisa bertanggung jawab ya, bisa menumbuhkan kesadaran diri. Jadi itu kesadarannya dari dalam diri sendiri ya, atau internal seperti itu. Jadi disiplinnya ini bukan karena faktor eksternal tapi faktor internal atau dari dalam diri sendiri. Artinya di sini kita lihat ada di 6 karakter dalam profil Pancasila ya. Disiplin positif ini untuk siswa itu yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila, di mana di dalamnya terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi ini ya, ini yang diharapkan. Kemudian lanjut di bagian konsep kedua, yaitu motivasi perilaku manusia. Jadi tadi sudah kita bahas untuk mewujudkan budaya positif itu ada beberapa ya, ada 6. Salah satu tadi sudah kita bahas mengenai disiplin positif, dan sekarang masuk di bagian kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Ya, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia ya. Kita artinya kalau kita bahas mengenai siswa yang berarti 3 motivasi perilaku untuk siswa lah ya, untuk siswa. Yang pertama di sini ada motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari 3 motivasi perilaku manusia ini kita bisa membedakan mana motivasi yang berasal dari diri sendiri atau dari luar, artinya dari internal dan eksternal. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya, menurut Bapak Ibu yang mana di sini yang masuk dalam motivasi internal dan mana yang masuk dalam motivasi eksternal. Kira-kira yang poin berapa yang masuk di eksternal Bapak Ibu? Yang dari luar. Yang dari luar, betul. Jadi ada motivasi kita itu kan macam-macam ya. Ada yang karena diri sendiri, ada yang karena orang lain. Kalau dari orang lain itu artinya dari eksternal. Kemudian ada yang dari dalam diri, sadar diri. Ya. Itu motivasi internal. Menurut Bapak Ibu di sini dari 3 motivasi yang mana yang internal dan eksternal? Kalau saya Pak, menurut pengamatan saya itu untuk yang internal itu bagian yang kedua, untuk yang eksternal itu yang kedua. Begitu. Ya. Bagaimana Ibu Noni? Mungkin ada pendapat? Ya, saya setuju dengan pendapatnya Pak Lisa bahwa motivasi internal itu berasal dari diri siswa sendiri. Kalau karena itu berasal dari luar atau dari pihak yang di sekitar dari siswa. Oke, coba kita perhatikan Bapak ya. Dari 3 motivasi perilaku manusia, yang pertama ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada orang yang rajin karena ingin karena takut untuk dihukum ya. Ada orang yang atau siswa yang rajin karena takut dihukum. Kira-kira motivasinya itu motivasi apa? Siswa dia rajin karena takut dihukum. Kalau itu eksternal. Ya, eksternal ya. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Iya, eksternal. Artinya bukan karena diri sendiri, begitu kan? Kemudian yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini apa? Internal. Oke Bapak Ibu, jadi kita simpulkan di sini dari 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan ini adalah faktor eksternal ya. Yang kedua juga faktor eksternal. Kemudian yang ketiga faktor internal. Oke, kita lanjut di konsep yang berikutnya ya, yaitu keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Ya mungkin dari beberapa Bapak Ibu ini sudah menerapkan keyakinan kelas
ya, tapi ada juga mungkin yang belum menerapkan keyakinan kelas. Betul Bapak Ibu? Betul kan? Betul, Pak. Jadi keyakinan kelas ini dibentuk itu untuk menertibkan siswa di kelas. Menertibkan di sini bukan dalam artian pemaksaan ya, namun lebih kepada tanggung jawab dari setiap siswa. Karena keyakinan kelas dibentuk secara bersama-sama, maka dari itu sudah menjadi tanggung jawab para siswa. Artinya keyakinan siswa ini beda dengan peraturan kelas ya. Keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu berbeda. Di mana peraturan kelas itu biasanya yang membentuk atau yang membuat adalah guru, ya, guru tanpa kerjasama atau tanpa berdiskusi dengan siswa, gitu ya. Kemudian untuk peraturan juga biasanya itu menekan kepada siswa ya. Siswa merasa tertekan karena ada aturan. Aturan ini kan dibuat oleh guru. Ya, di sini kita yang akan kita buat adalah keyakinan, di mana keyakinan ini dibuat itu bersama-sama guru dengan siswa. Dan sebelumnya juga guru itu menyampaikan kepada siswa harapan-harapan kelas di kelas itu seperti apa, kemudian yang mereka inginkan di kelas itu seperti apa. Jadi kita tanyakan dulu, kemudian kita buat satu kesepakatan ya, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kan biasanya oh jangan ini, ya itu peraturan dibuat oleh guru. Kemudian keyakinan kelas juga kalimatnya itu harus positif, ya, tidak boleh bentuk kalimatnya itu negatif. Bagaimana Bapak Ibu ya? Positif artinya begini, jangan dulu ya, negatif lah. Negatif kan biasanya jangan buang sampah sembarangan. Itu kan negatif karena ada kata jangan. Yang seharusnya adalah seperti apa? Buanglah sampah di tempatnya, betul ya? Seperti itu. Ya, keyakinan sekolah atau kelas, di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kesepakatan ini, keyakinan ini dibentuk itu guru dan murid, bukan hanya guru sendirian. Ya, kalau guru sendiri yang bikin itu namanya peraturan dan biasanya menekan pada siswa. Siswa tertekan karena aturan. Ya, kalau keyakinan kan siswanya juga buat dari siswa itu kata-katanya. Jagalah kebersihan loh, berarti siswa kan bertanggung jawab karena mereka sendiri yang buat keyakinan tersebut. Selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal ya, yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ya ini contoh ada keyakinan kelas di kelas 7A, menjaga kebersihan kelas kita, kemudian saling peduli, menghargai dan membantu sesama, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, ya tepat waktu dan aktif di kelas. Ini juga contoh keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas ini seperti ini yang buat bukan guru ya, tetapi siswa dan guru. Ya untuk pembuatannya juga bisa kita buat setiap kali pertemuan. Setiap kali pertemuan itu kita buat keyakinan kelas. Pertemuan berikutnya lagi ya kita tanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah kita buat, kemudian apa yang perlu ditambahkan dan apa yang perlu dikurangkan, itu bisa didiskusikan kembali kepada siswa ya. Kemudian di sini ada contoh berikutnya keyakinan kelas ya. Setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati dengan serta barang miliknya, berkomitmen terhadap sikap tugasnya, senantiasa membantu, hormat. Ya, di sini ada kata hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain, yaitu. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Selanjutnya ya, untuk konsep Arya demo ambil yang selanjutnya ini adalah kebutuhan Iya. dasar manusia. Saya peringkat saja. Ya, kebutuhan dasar Kita tanda manusia tangan. ini, Saya tanda tangan. apakah Bapak Ibu tahu apa saja kebutuhan dasar manusia? Apa kira-kira Bapak? Kebutuhan dasar manusia? Apa ya? Apa? Ya mungkin salah satunya ya, di sini kita bisa bahas ya. Di sini
Nanti ada pernyataan ya, sambil Bapak Ibu pikir kebutuhan dasar manusia apa saja. Di sini ada pernyataan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar manusia ini dia ya. Pertama itu bertahan hidup. Ya tentunya setiap manusia pasti butuh yang namanya bertahan hidup. Begitu ya Bapak? Ya, kebutuhan bertahan hidup ini atau survival ya, atau bahasa Inggris survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, kemudian kebutuhan rumah juga, makanan, kemudian kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses produksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi akan perasaan aman ya, jadi perasaan aman juga masuk dalam kebutuhan bertahan hidup ya Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan dasar yang berikutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi di sini ada yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan untuk diterima ya. Jadi kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis. Ya, kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan juga ya bisa, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai ya, dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Kemudian bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Jadi ini untuk kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini merupakan kebutuhan pengakuan atau atas kemampuan. Jadi yang kebutuhan ketiga itu penguasaan. Di sini itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi komponen, menjadi terampil, diakui atas prestasi, dan terampil, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Artinya di penguasaan ini juga yaitu kebutuhan mengenai harga diri ya. Kebutuhan penguasaan ini bukan berarti mau jadi presiden, bukan hanya mau jadi bupati, kepala desa, tapi mengenai harga diri juga masuk dalam kebutuhan penguasaan ya. Karena di situ dalam kebutuhan penguasaan itu yang dibutuhkan adalah kebutuhan pengakuan dan kemampuan ya, kemauan dan kemampuan. Kemudian masuk di bagian yang keempat. Di sini ada kebebasan. Kebutuhan dasar manusia yang keempat itu kebebasan, di mana kebebasan ini merupakan kebutuhan akan pilihan. Jadi setiap orang punya pilihan mengenai kebebasan kan? Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi kebutuhan kebebasan dia seperti itu ya. Kebutuhan akan pilihan. Kebebasan ini pilihan. Kita mau bebas ya, setiap orang pasti butuh kebebasan. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan ini kebutuhan untuk merasa senang. Ya, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, ya, bermain, kemudian tertawa. Ya, bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, ya, betapa menyedihkan. Ya, sudah pasti
kalau kita hidup tanpa kenikmatan, ya pasti akan merasa sedih ya. Kemudian selanjutnya ya di sini ada kasus ya Bapak Ibu perlu diperhatikan, ada kasus. Kita lihat kasus ini ya, Ibu Zulaika, guru wali kelas 9A, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Ya, jadi Tommy namanya. Berapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Ya, coba kita perhatikan kasus ini, kemudian kita lihat mengenai kebutuhan hidup manusia ya. Ya, di sini ada alasan pertama Tommy mengambil makanannya itu, kita lihat ya, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Tommy adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar apa, Bapak? Kebutuhan dasar bertahan hidup. Ya, jadi tadi kebutuhan dasar manusia itu kan ada yang bertahan hidup, gitu ya. Jadi untuk yang pertama adalah alasan Tommy mengambil itu karena dia tidak diberikan bekal oleh orang tuanya, sehingga dia mengambil makanan temannya. Sehingga di sini dikatakan bahwa kebutuhan yang diperlukan Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian alasan yang kedua, mengapa Tommy mengambil makanan tersebut, yaitu karena dia merasa senang ya temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, artinya Tommy mengambil makanannya, kemudian otomatis temannya itu pasti dia melaporkan kepada gurunya dan gurunya melaporkan lagi kepada orang tuanya supaya dia diperhatikan. Ya, jadi Tommy di sini yang dibutuhkan adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang alasan ketiga Tommy itu karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu akan kekuasaan. Ya, jadi di sini kekuasaan yang dimaksudkan di sini di dalam kasus ini yaitu Tommy ingin terlihat teman-temannya ingin terlihat takut ya dengan dia, itu kekuasaan. Tapi tidak menuntut bilang kekuasaan itu berhubungan dengan pemimpin, tapi mengenai harga diri juga bisa ya. Kemudian yang selanjutnya alasan Tommy yang keempat itu karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Ya, jadi di sini untuk alasan yang keempat itu mengenai kebebasan. Ya, jadi Tommy ini ingin merasa bebas ya. Jadi karena dia bosan dengan bekal makanan, mungkin karena dia bosan dengan bekalnya dia, ya sehingga dia mengambil bekalnya temannya. Ya, kemudian selanjutnya alasan Tommy yang kelima, karena ia melakukannya karena iseng ya, dia melakukannya karena iseng. Dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena dia ambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Kemudian posisi kontrol restitusi ya. Jadi ini konsep selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Ya, di sini ada 5 posisi kontrol guru ya. Ini posisi kontrol restitusi, di sini maksudnya posisi kontrol guru. Kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrolnya. Pertama, kita sebagai penghukum. Jadi ada guru yang sebagai penghukum. Guru melihat siswa salah, kemudian dihukum, langsung dihukum. Misalkan terlambat, tanpa menanyai alasannya, kenapa kamu terlambat? Tanpa menanyai ya, kemudian langsung menghukumnya. Itu karena kamu terlambat, silakan kamu lari keliling lapangan misalkan ya. Itu adalah untuk posisi kontrol yang pertama, yaitu guru sebagai penghukum.
Kemudian yang kedua, di sini guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, di sini guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ya. Biasanya nanti kita bahas di lembar berikutnya ya mengenai ini. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Ya, mungkin bisa Bapak Ibu bayangkan kira-kira guru yang sebagai teman itu seperti apa ya? Seperti misalkan guru di dalam kelas memberikan tugas. Ya pasti dari caranya bicara, caranya berkomunikasi dengan siswa itu pasti berbeda ya. Yang sebagai teman, yang sebagai penghukum atau merasa bersalah itu pasti berbeda. Kemudian yang keempat, guru sebagai pemantau, dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Jadi di sini kita akan bahas satu persatu ya dari 5 posisi kontrol guru. Ya di sini ada 5 posisinya ya, kita lihat. Ya di sini yang pertama itu ada identitas gagal atau kontrol dari luar. Ya, jadi ada kontrol dari luar, ada kontrol dari dalam diri, internal atau eksternal. Yang dari kontrol dari luar ini menghindari hukuman. Ya, jadi di sini ada kalau yang pertama itu bisa dilihat ya, guru sebagai penghukum. Ya, itu guru berbuat kemudian menghatik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ya, guru itu berkata biasanya begini kata-katanya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas. Ya. Ada pengancaman. Ya, ada ancaman. Misalkan bersihkan itu, kalau tidak kamu bersihkan awas, kerjakan tugasnya, kalau tidak awas, nanti dicubit. Nah itu merupakan guru sebagai penghukum ya di situ. Kemudian hasilnya apa? Ya pasti biasanya siswanya itu memberontak, ya menyalahkan orang lain, ya kemudian berbohong. Itu yang biasa terjadi ya. Misalkan ada tugas yang diberikan, misalkan kelompok. Ya, awas kalau ini kamu kerjakan, kalau tidak kamu kerjakan awas ya. Tiba tidak dikerjakan, dia tuduh temannya, ini Pak gara-gara ini karena takut dihukum. Karena ini kan guru penghukum ya sebagai penghukum. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas itu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dia mengerjakan, nanti marah-marah, tidak dikerjakan juga nanti gurunya juga marah-marah. Kan biasa begitu ya, ada tugas kita kerjakan, ujung-ujungnya marah-marah, tidak dikerjakan juga marah-marah, gitu kan? Kan ada guru yang begitu ya, marah-marah terus. Ya, kemudian dampaknya pada murid apa? Ya dia ulangi kesalahannya, gitu ya. Yang tadinya karena sering marah-marah, gurunya kemudian siswanya kerjakan tugas, begitu terus akhirnya dia sering mengulangi kesalahannya ya. Kemudian lanjut di posisi kontrol yang kedua itu membuat rasa bersalah. Di sini guru berbuat ya berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, itu biasanya seperti itu. Contoh ya yang guru katakan adalah begini, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, yaitu merupakan bentuk membuat rasa bersalah kepada siswa. Jadi ibu sudah mengatakannya berkali-kali tapi kalian tidak mengerjakannya. Ya itu untuk posisi kontrol yang kedua ya. Hasilnya apa? Ya siswa menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong seperti itu, banyak ya. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas itu murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata begini, maafkan saya. Biasanya seperti itu ya. Kalau habis disalahkan, gurunya minta maaf. Siswanya minta maaf kepada guru karena habis dikata-katai ya. Kata-katanya itu tadi, ya ibu lelah sekali mengatakannya. Sudah berapa kali ibu katakan, tapi kalian tetap tidak kerjakannya. Pak guru sudah berulang kali menyampaikan kalian kerjakan tugas ini, tapi kalian tidak kerjakan. Nah itu adalah posisi kontrol yang kedua ya, yang membuat rasa bersalah. Jadi siswa ini dampaknya pada siswa itu merasa rendah diri. Ya, kemudian di posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Ya, di sini teman ini masuk di identitas berhasil atau sukses. Sudah masuk di identitas berhasil atau sukses. Jadi guru bisa sebagai teman untuk siswanya. Itu juga bisa. Ya, sudah ya bersahabat ya, guru dan siswa bisa. Itu bisa berhasil juga ya. Walaupun kontrol dari luar tapi bisa berhasil juga karena dekat antara guru dengan siswa. Tapi di sini ya itu biasanya mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Biasanya guru siswanya seperti itu, dia ketergantungan sama gurunya karena menganggap gurunya teman, jadi
ketergantungan ya. Ya di sini biasa guru perbuat adalah membuat alasan untuk muridnya ya. Ya gurunya berkata begini, ayolah lakukan demi ibu, atau ayolah lakukan demi pak guru. Ya. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak bapak guru pernah bantu kalian. Ya itu kan kata-kata ini adalah salah satu contoh kata-kata untuk guru sebagai posisi kontrol guru sebagai teman ya. Jadi itu seperti itu. Hasilnya apa ya? Itu ketergantungan siswa, ketergantungan murid terhadap gurunya. Ya. Kaitan dengan dunia berkualitas ya, murid meletakkan guru sebagai orang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi dia menganggap gurunya penting dalam dunia berkualitas ya, karena dia intinya dia tergantungan kepada gurunya tersebut ya. Kemudian murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu ya. Kemudian dampaknya pada murid ya lemah, tidak mandiri, tergantung gitu. Tapi di sini sudah mendingan dibandingkan penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kemudian yang keempat ya, di sini sebagai pemantau, identitas berhasil dan sukses ini sebagai pemantau. Untuk guru berbuat di sini menghitung dan mengukur. Kemudian guru berkata apa peraturannya. Ya, hasilnya apa? Menyesuaikan diri bila diawasi. Ya, jadi biasanya kalau guru di sini sebagai pemantau, dia itu akan menyesuaikan diri bila diawasi. Diawasi baru dia bergerak. Diawasi baru bergerak. Itulah siswa ya. Kadang kalau kita tidak ada gurunya ya, tak ada, ribut. Nanti gurunya ada baru tenang. Itu kalau guru sebagai pemantau begitu. Nanti dipantau-pantau lagi. Jadi kalau gurunya keluar dari kelas, Ribut lagi. Iya. gurunya muncul ke kelas, Diam lagi. Nah itu pemantau ya. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian murid berkata banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, tahu maksudnya ya? Artinya nanti guru dia masuk sudah sampai mana catatannya? Nah, apa namanya? KTSP ya? Apa KTSP? Jadi ini apa namanya? Biasanya guru masuk suruh mencatat, habis itu tinggalkan. Nanti datang lagi, ya. Kemudian ditanya ya, apakah sudah selesai catatannya apa belum? Nanti ya ini masih mendingan karena ketika kita masuk dia diam, tidak berulah juga ya. Kemudian murid dampaknya pada murid apa? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ya, nanti setelah mencatat dapat tugas nilai sebagai nilai tugas, itu catatan ya. Nah jadi dia menitik beratkan pada atau kalau tidak dikerjakan tugasnya nanti diberi sanksi ya. Jadi bukan hukuman ya, tapi sanksi. Kemudian lanjut di bagian yang posisi kontrol terakhir, yaitu manajer. Ya ini sudah bagian yang paling bagus dan memang yang harus kita laksanakan adalah sebagai manajer. Ya di sini masuk di identitas berhasil atau sukses, di kontrol diri ya. Jadi ini dalam diri gitu. Nah, itu pertama menghargai diri sendiri. Ya jadi sebagai manajer kita itu guru harus menanyakan dulu ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. Misalkan di sini guru berkata, apa yang kita yakini? Artinya tadi kan kita sudah bahas mengenai keyakinan kelas. Ya, apa keyakinan kita? Ya, keyakinan kelas kita. Kemudian apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Misalkan ada siswa yang melanggar, ya. Misalkan ada contoh si Ari, misalkan dia punya catatan, punya tugas, kemudian dicontek sama si Abil. Nah, si Abil ini menyontek semua tugas-tugasnya. Kemudian Arik ini mengambil bukunya si Abil, kemudian membuang. Nah, akhirnya jadi kasus nih si Arik dan si Abil. Nah, kemudian dipanggil oleh guru. Ya, guru ini harus menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Di sini yang ditanyakan kepada si Arik, yaitu seperti ini. Misalkan kita tanya dulu, tadi Pak Guru dengar kamu habis bertengkar dengan Abil, ya. Arik, tadi Pak Guru dengar kamu habis bertengkar dengan Abil. Ya, kemudian otomatis dia bilang iya Pak. Ya, kira-kira keyakinan apa yang kamu
bisa seperti itu. Ya misalkan saya bilang karena dia karena dia mencontek tugas-tugas saya Pak, sehingga saya membuang bukunya, dia bilang si Arif. Kemudian kita tanya, jadi untung kamu tidak berbuat terlalu jauh sampai memukul si Abil misalkan, gitu ya. Kemudian kita tanya, menurut kamu Arif, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Itu ya, kita tanya dulu apa keyakinan kita, apa keyakinan yang sudah dilanggar, gitu ya. Kemudian kita suruh bagaimana caranya memperbaikinya, ya, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah ini. Kita tanya, jangan kita langsung menghukum, kenapa kau buang bukunya begini, ya. Kemudian langsung kita cubit. Nah itu bukan sebagai manajer, tapi penghukum. Jadi harusnya kita panggil dulu, tanyain dulu, ya, karena ada nanti namanya segitiga restitusi untuk penyelesaian masalah, ya. Pertama kita harus validasi dulu, validasi tidak masalah, kemudian kita yang kedua itu menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Jadi kita tanya dulu, kita validasi dulu kesalahannya, tanya dulu kenapa bisa, ya, saya dengar kamu begini-begini sama si ini, ya. Kita tanya dulu, kita validasi dulu, kemudian kita tanya identitas, ya, habis itu kita tanya keyakinan kelas ini yang kita tanyakan. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas di sini, ini hasilnya, ya, hasil itu menguatkan pribadi, ya. Tentunya siswa juga tidak takut sama gurunya, jadinya tidak merasa takut, karena biasanya kan kalau dihukum itu pasti dia takut, ya. Jadi justru dia merasa terhargai, ya. Jadi pribadinya itu bisa semakin kuat. Kemudian di sini dikaitkan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya, ini bisa kita sampaikan ketika kita lagi merestitusi siswa, ya. Jadi ketika kita lagi melakukan 3 restitusi itu, ini yang bisa kita tanyakan, ya. Ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, ya. Misalkan dia kita tanya salahnya kenapa begini-begini, ya. Kita tinggal stabilkan dulu, ya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Itu menstabilkan identitas, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa sampaikan seperti itu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, ya. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ya, ini kita stabilkan dulu. Kemudian Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi dalam segitiga restitusi ini, itu dalam menstabilkan identitas. Di sini Bapak Ibu tidak boleh mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi lebih kepada menyelesaikan masalahnya itu, ya. Kemudian selanjutnya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, ini adalah salah satu dari beberapa contoh menstabilkan identitas yang saya ulangi. Yang pertama itu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ini kita stabilkan dulu, ya. Gitu. Jadi setelah kita stabilkan, kemudian bisa kita validasi, ya. Kita sudah stabilkan tadi, kita sudah tanyai, ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Itu kita stabilkan dulu, kasih tenang dulu, kita stabilkan. Tidak ada manusia yang sempurna. Artinya ternyata Pak Guru juga pernah bersalah, kan begitu. Jangan langsung kita menjudge, langsung menghukum, langsung memberikan tindakan seperti hukuman atau bagaimana, ya. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian setelah itu kita validasi, ya, validasi tindakan yang salah. Yang kedua ini, ya, validasi tindakan yang salah ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih menghargai, ya, mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Ya, di sini contohnya kalimat atau kata-kata mengenai validasi tindakan yang salah itu seperti ini, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Ya, kita validasi dulu, ya. Misalkan ketika kita sudah datang siswanya yang bersalah, yang berkelahi misalkan, yang punya masalah, kita bisa tanyakan dari stabilitas tadi, atau kita langsung ke validasi dulu, bisa juga, ya. Tapi kita tanya, saya Pak Guru dengar kamu habis berkelahi dengan itu, kan kita tanya, kita validasi, ya, valid apa betul atau bagaimana, itu kan validasi, ya. Nah, di sini contohnya kalau kita posisi yang kedua tadi,
kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Itu. Kemudian kamu patut bangga pada diri kamu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Misalkan dia mengambil barang kita, kemudian kita dorong atau kita berkelahi dengan dia, itu kan kita termasuk menjaga kita punya barang ya. Namanya kita punya milik, harus kita jaga kan, seperti itu. Jadi di sini kita bisa validasi dulu. Kamu boleh tetap menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang baru. Jangan hanya bilang kamu menjaga barang, kemudian kamu dengan berkelahi, dan hanya sikap itu ya. Artinya harus kita kontrol juga ya. Mentang-mentang diambil kita punya barang baru kita memukul dia, ya, jangan seperti itu. Artinya seperti itu ya, kita tambahkan sikap yang baru. Kemudian maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ya itu. Jadi tanpa harus memukul, mungkin ada cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Artinya dengan masalah-masalah yang dia dapatkan tadi, entah itu pulpennya diambil, entah itu bukunya dicontek, ya pasti ada cara lain selain memukul ya. Entah kamu bicara dengan baik-baik kah atau seperti apa. Jadi kita tidak langsung bilang kamu mukul, jadi harus seperti ini ya, diberi sanksi, diberi hukuman. Ya jadi selanjutnya menanyakan keyakinan ini untuk yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk menunjukkan motivasi secara intrinsik ya, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ya, di sini untuk menanyakan keyakinan Bapak Ibu ada beberapa kalimat ya, contoh menanyakan keyakinan. Yaitu pertama, apa nilai yang kita percaya di sekolah? Jadi ini kita sudah buat kesepakatan, sudah buat keyakinan, kemudian kita tanyakan ya, karena dia sudah melanggar, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Kemudian kita tanya lagi, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Ya. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu lakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa? Ya, jadi ini tadi ya, segitiga restitusi itu pertama bisa kita lihat ya, dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, jadi untuk posisi kita sebagai guru ya, posisi guru sebagai manajer itu adalah posisi kontrol yang baik dibandingkan dari 4 posisi kontrol lainnya ya. Seperti yang kita ketahui tadi, yang sudah saya bahas Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol ya. Yang pertama tadi apa? Yang pertama posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Dan yang ketiga apa? Sebagai apa? Teman ya. Apalagi? Yang keempat, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol tersebut, yang paling bagus adalah posisi kontrol sebagai manajer atau yang kelima tadi ya. Artinya di posisi kontrol sebagai manajer ini kan di situ kita tidak langsung menghukum ya. Beda dengan penghukum ya. Namun seperti yang kita ketahui sekarang, guru-guru itu banyak yang masih melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Yang paling pertama lagi, bukan sebagai teman ya, bukan sebagai pembuat rasa bersalah, tapi rata-rata sebagai penghukum. Kenapa? Ya karena mungkin untuk penyelesaian masalahnya dianggap paling simpel katanya. Karena apa? Cepat ya, datang terlambat langsung kasih hukuman. Ya, tidak punya tugas langsung suruh lari keliling lapangan. Nah itu kan sebagai penghukum. Toh? Jadi mungkin tidak mau ribet, kita gunakan segitiga restitusi. Jadi tidak mau pakai yang manajer ya, langsung menghukum. Tugas tidak ada, suruh lari di lapangan. Tugas tidak kerjakan, suruh berjemur di lapangan. Ya, tidak lengkap. Misalkan ya, kita
beri hukuman gitu. Oke, dari tiga dari apa namanya posisi kontrol tadi ya, itu yang paling terakhir adalah manajer yang paling baik. Jadi itu Bapak Ibu, saya simpulkan kembali dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Dari pertama, untuk mewujudkan budaya positif ya, itu ada beberapa konsep yang kita harus wujudkan ya, yang harus kita laksanakan ya. Pertama, tadi sudah kita bahas ya. Yang pertama adalah disiplin positif. Jadi kita harus disiplin positif ini tadi ya. Kemudian motivasi perilaku manusia ini juga. Kemudian yang ketiga, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi harus ada keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Jadi untuk mewujudkan tadi ya, untuk mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita, itu kita harus terapkan dari 6 konsep-konsep ini ya. Ada konsep inti namanya ya, saya ulangi, konsep intinya adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi gitu ya. Jadi untuk forum diseminasi hari ini cukup sekian, dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.